Saya ingin mengatakan tidak pentinglah pendukung Jokowi yang menyelundupkan, misal survei-survei yang mengklaim 80% rakyat puas. Sejak awal dia dinyatakan terpilih, dilantik, dan sampai hari ini rakyat sangat senang sama Prabowo. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada forum ILC, Faisal As-Sadah membuat pernyataan statement yang mengatakan bahwa Jokowi sampah, sehingga pada forum itu Ibu Irma merasa tidak terima apa yang dikatakan oleh Faisal As-Sadah, yang seharusnya tidak boleh dikatakan seperti itu, karena menurut saya Bapak Jokowi sudah menjabat sebagai presiden 2 periode, artinya 10 tahun. Sudah banyak perubahan Indonesia berkat beliau. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Saya ingin mengatakan tidak pentinglah pendukung Jokowi yang menyelundupkan, misal survei-survei yang mengklaim 80% rakyat puas. Sejak awal dia dinyatakan terpilih, dilantik, dan sampai hari ini rakyat sangat senang sama Prabowo. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama pasca pelantikan, sebelum pelantikan ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Itu perbincangan di ruang publik. Yang ketiga, saya tambah, itu baru Andi, belum masuk ke Bu Irma. Belum ya? Nanti saya tambahin lagi. Saya masih di Bu Irma. Tolong kawan-kawan di DPR harus hilangkan semangat dukungan terhadap eksekutif. Maka tadi di awal saya mengatakan belum ada sampai hari ini rekomendasi resmi atas nama partai politik untuk memotret apakah ada harapan pemerintahan Prabowo, apakah ada progres, apa-apa saja yang harus diperkuat, apa-apa saja yang masih kurang. Dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius. Misal, saya mau kasih contoh. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus jelaskan sampah. Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma. Kalau Jangan dipotong dulu, Bu Irma. kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak boleh begitu, nggak bisa begitu, dalam konstruksi Bos. kebijakan. Nggak bisa. Jadi kita itu harus fair, ya.
Kalau Bisa bicara saya itu lanjut harus sedikit fair. aja? Tadi Anda ngomong, saya diam. Setengah menit. Nah, ketika saya ngomong ya Bisa sudah Pak, selesai. kami saya lanjut setengah menit dan saya Nggak bisa berhenti. begitu. Saya mau membuktikan. Nggak bisa. Anda sudah nyampaikan itu tadi di depan. Apa yang menjadi Jangan beban diulang-ulang Prabowo yang terus. disebut Jokowi? Jangan diulang-ulang Itu ya, terus. Saya mau lanjut ya. Anda hanya Contohnya, ingin mengadu domba antara hampir Jokowi dan Pak setiap- Prabowo. Itu masalahnya. Bu Irma dengar sebentar, Bu Irma. Nggak bisa. Saya nggak mau dengar Saya karena nggak Anda tanggapi mengadu Anda. domba. Saya mau bicara sama Cukup Pak Karni, nggak bisa. Ya, udah, Selesai. dua. Boleh. Dua. Orang lain lagi yang bicara. Demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian apa namanya? Aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Seolah-olah Jokowi itu apa namanya virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Ya. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, enggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya. Dari Tangerang, dari Bupati Tangerang yang diberikan pemerintah Jokowi dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian ada yang namanya jamban sehat, ada yang namanya bedah rumah. Itu semua ada. Ada yang namanya BLK komunitas. Wah, banyak sekali yang diberikan pemerintah sebenarnya kepada rakyat. Mungkin kalian di sini semua nggak tahu itu. Saya tahu karena saya di bawah. Sampah. Kau yang sampah. Jangan tersinggung kau, istilah umum ini. Ya, ini istilah umum, jangan tersinggung. Ya kan? Karena apa? Selama ini yang nggak ada kau tunjukkan yang bagus. Kau sampah. Masa depanmu masa depan sampah. Partaimu partai sampah. Pergaulanmu pergaulan sampah. Kawan-kawanmu sampah. Sudah, pengetahuan politikmu pengetahuan sampah. Istilah umum. Bahasa umum. Sekarang begini, ya, ketika kau datang berdebat, lebih bagus kau bawa cermin seharusnya sebelumnya. Kalau di rumah nggak ada cermin atau nggak ada uang mau beli cermin, ya kan? Kau kan kalau misalnya datang misalnya bawa motor, kaca spion itu kau putuskan dulu, kau lepas dulu. Kantongi itu. Nah, begitu kau masuk ke ruang debat, sebelum kau menjelek-jelekkan orang, ngaca dulu, ambil dulu kaca spion itu. Jadi ketika kau menjelekkan orang, ambil dulu kaca spion, udah gimana aku? Jeleknya rupanya aku. Oh iya, jeleknya rupanya aku. Kau kantongi lagi tuh. Begitu terpancing lagi hatimu untuk menjelek-jelekkan pemerintah, ngaca dulu kau lagi. Kalau emang gak ada kaca spion ya di rumahmu itu, tolong dulu open donasi untuk beli cermin kau. Atau bawa apa tempat kosmetik istrimu itu yang merek apa, pipanya itu yang bisa dibuka gini gitu loh. Di situ dulu kau bercermin dulu. Ya, sekarang begini, apa yang sudah kau lakukan untuk bangsa ini? Ya,
Untuk golongan terkecil pun kau juga belum sanggup untuk membuat apa-apa. Apa kau katakan? Saya tidak peduli dengan dengan para pendukung Jokowi. Kami lebih gak peduli. Tapi karena kau keluarkan kata-kata sampah untuk Bapak Jokowi, kau 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali sampah. Istilah umum, jangan tersinggung. Ya kan? Itu dia. Ya, selalu dia ini berusaha untuk membenturkan antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Ya kan? Dari kemarin berharap dia dapatan jabatan. Inilah resikonya kalau RW 24 nggak menang kalah. Sama tipikalnya ini sama RT 16. Yakin aku bilang sama kau, ya, apapun yang kau ceritakan, apapun yang kau umbar di media, ya, itu nggak, orang kalau pintar nggak akan mau mungkin perkataanmu itu ditelan bulat-bulat minta-minta. Karena apa? Karena kau salah satu orang, ya, yang bisa dikatakan kualitasnya itu di bawah rata-rata. Makanya aku heran forum-forum seperti ILC mengundang Faisal Assegaf. Tujuannya apa sih? Apa nggak bisa tolong dievaluasi lagi dulu untuk apa? Untuk perekrutan narasumber, ya kan? Coba dulu tolong diambil narasumber yang memang betul-betul qualified. Datanya bersalahan semua. Dia katakan apa? Saya katakan Jokowi sampah karena apa? Karena orang-orang yang diselundupkan seperti Menteri KKP. Aku dari video yang kemarin udah bilang, Menteri KKP itu bukan orang Jokowi, bukan geng Solo, Yaman. Menteri KKP yang bernama Sakti Wahyu Trenggono, beliau itu adalah Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Anggotanya Zulkifli Hasan. Loyalisnya Bapak Prabowo. Kenapa aku bilang loyalisnya Bapak Prabowo? Karena 3 kali pemilihan 2014, 2019, 2024, PAN satu-satunya partai yang konsisten mendukung Prabowo. Makanya aku bilang, ya, sebelum kau datang berdebat, ya kan baca dulu koran. Sosok bilang sampah. Emang itulah, ndak bilang apa. Kemarin maling teriak maling. Setelah itu ada dinasti teriak dinasti. Nah sekarang sampah teriak sampah. Woi blok, lol, nggak ngaca kau. Kau nggak ada levelnya dibandingkan Bapak Jokowi. Nggak ada. Apapun penilaianmu terhadap Bapak Jokowi, orang urus kami, nggak kami anggap kau manusia. Ya, karena apa? Semua data, tahu nggak kalian? Dia hanya mau memakai data dia sendiri. Nggak mau pakai data resmi. Satu-satunya data yang dianggap paling benar adalah data yang dia buat sendiri. Data resmi dari media manapun dia nggak akan percaya itu. Inilah tipikalnya si Faisal Assegaf. Makanya, ya, kemarin itu tersinggung dia diteriaki si Irma Suryani sampah juga. Kok tersinggung kau? Tapi itu istilah umum. Aduh. Tapi nggak ngerti aku ngeliat kawan ini. Tapi ketua umum. Ketua umum SDM-nya serendah itu. Nggak heran lah yang dia, makanya aku bilang, ya kan, dia partai negoro, partai umat, satu kualitasnya orang ini. Makanya kalau udah tahu partai kecil, bergaul sama ketua umum partai-partai besar. Biar pikiranmu maju. Biar isi kepalamu nggak segitu-segitu aja. Bergaul kau dulu sama ketua umum PAN, ketua umum PKB, ketua umum Golkar, ketua umum Demokrat. Ini yang dikawani cuma ketua umum partai umat. Rajin
Makanya coba, apa lagi ya, selalu berpikiran buruk, berprasangka buruk, berbicara buruk. Apa nggak sampah namanya itu? Tapi sampah teriak sampah. Ya, apapun yang dilakukan orang yang baik-baik, nggak pernah dia nggaknya baik. Udah gimana partaimu, bro? Partai sampahmu itu gimana? Istilah umum. Udah apa rupanya yang dibikin partainya? Udah. Nah, itulah tadi pernyataan Faisal Assegaf yang membuat forum ILC semakin panas ya, karena mengejek kepada Bapak Jokowi, sedangkan Ibu Irma tidak terima apa yang dikatakan Faisal Assegaf yang mengejek kepada Bapak Jokowi. Tentu saja Faisal Assegaf seharusnya tidak boleh mengatakan sampah kepada Bapak Jokowi. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat? Apakah kata ini pantas? Seharusnya tidak boleh. Silahkan komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.